Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, eh, sesungguhnya dalam Islam itu kita ketika kita mengenal Islam, belajar Islam itu hendaknya kita tidak membatasi Islam itu hanya sebatas ritual. Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat itu, skupnya itu tidak sedikit itu, tidak hanya sesingkat itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai saat ini mungkin kita masih merasa Islam itu adalah hanya mengatur masalah sholat, masalah zakat, itu betul, tapi itu merupakan bagian bagian salah satu bagian saja, salah satu sisi saja. Karena sesungguhnya dalam Islam itu diajarkan tidak hanya itu, tapi lebih luas daripada itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan uh, sedikit membahas terkait dengan karakteristik Islam itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karakter yang pertama bahwa Islam itu berbeda. Jadi yang diajarkan oleh Rasul itu dia berbeda dengan agama-agama yang ada di selain Islam gitu ya. Kita mengenal ada namanya agama samawi ya, agama-agama ada juga agama yang dibuat di buatan manusia gitu ya. Ya mungkin tentu saja ini akan sangat berbeda, pendekatannya akan sangat berbeda dan apa namanya, lingkupnya pun juga akan berbeda. Begitu juga dengan agama yang memang sebenarnya yang diturunkan kepada para nabi, tapi kemudian disimpangkan oleh generasi berikutnya. Ini juga pasti akan sangat berbeda. Seperti itu. Nah, adapun ketika kita mempelajari Islam itu yang diajarkan itu tentu saja adalah bahwa ini merupakan robaniyah gitu ya. Jadi ini sumbernya itu turun langsung dari Allah SWT. Bagaimana ketika yang disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan turunan dari apa yang disampaikan oleh Allah itu. Dan bahkan Al-Quran itu sendiri pun juga merupakan kalam yang memang turunkan oleh Allah secara bertahap dan sedikit demi sedikit, tidak secara langsung gitu ya. Sehingga nanti akan sangat apa ya namanya ya, kalau misalkan kita belajar ilmu Al-Quran itu nanti ada asbabun nuzul seperti itu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat bahwa oh ini urutannya seperti ini, sebab sebelumnya seperti apa, dan kemudian akhirnya itu akan menguatkan kepada kita. Maka kita ketika kita suatu saat akan menemukan permasalahan, kita bisa merujuk pada peristiwa ini. Gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu sendiri sepertiganya adalah kisah gitu ya. Dan ini merupakan salah satu anugerah Al-Quran yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari teman-teman. Karena dalam kisah-kisah tersebutlah Rasulullah pun dibimbing oleh Allah langsung. Ketika suatu saat Rasulullah itu uh, apa namanya, bingung bagaimana memecahkan suatu masalah, maka akan turun ayat-ayat gitu ya. Misalkan ketika perintah Umar atau ketika lagi kesulitan menghadapi kaumnya, maka ada kisah-kisah penguat seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berkonfrontasi dengan Firaun, bagaimana kisah interaksi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika dia dibuang dan kemudian bagaimana menyikapinya seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman, bahwa sesungguhnya agama yang diturunkan agama Islam ini adalah agama yang memang langsung bersumber dari Allah langsung. Sehingga pengajarannya pun juga spesial. Ini akan sangat berbeda ketika kita melihat agama maksudnya yang selain dari Islam itu sendiri. Karena biasanya dia nanti akan memiliki sifat-sifat yang lebih cenderung lokal gitu ya. Terus kemudian apalagi selain itu juga dia nanti sifatnya tidak apa ya, tidak memiliki dimensi waktu yang tiga zaman. Jadi kalau dalam Islam itu kita diajarkan dalam Al-Quran itu ada dimensi waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu itu ditandai dengan kisah-kisah para nabi, para rasul, tokoh-tokoh. Saat ini ketika Rasulullah itu menghadapi permasalahan pada saat itu, dan yang akan datang itu adalah bagaimana kisah kita nanti ketika kita menghadapi hari kiamat dan ketika menghadapi yaumul hisab. Nah, teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya
apa namanya, ketika kita mempelajari Islam juga yang kedua adalah Islam itu tadi sudah disampaikan adalah syamil, sumulia, universal. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa yang namanya Islam itu hanya berdiri pada pojok-pojok masjid. Ketika kita belajar Islam itu ya berarti hanya mempelajari ritual ibadah. Tidak seperti itu. Karena Islam itu juga mengajarkan sektor-sektor ekonomi gitu ya. Terus juga bagaimana interaksi sosial, terus bagaimana memiliki akhlakul karimah gitu ya. Teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita itu takjub ya dengan apa namanya, dengan kebudayaan ataupun dengan apa namanya, peninggalan-peninggalan zaman dulu yang kita anggap Eropa, budaya Eropa yang sangat luar biasa. Salah satu diantaranya adalah, mungkin kalau teman-teman tahu ya, namanya Colosseum ya. Colosseum itu bangunan uh, sangat terkenal sekali, nanti bisa dicari gitu ya. Jadi bangunan ini masih utuh, sekian ribu tahun masih utuh, dan pada saat itu digunakan, ternyata setelah diselidiki itu dia itu buat acara budak yang ditaruh di bawah apa namanya, sepanggung dengan binatang buas, dikejar-kejar oleh binatang buas. Mungkin apa ya, kita apa ya, gladiator kali ya gitu ya, seperti itu. Dan itu dijadikan rujukan gitu ya, luar biasa gitu ya. Tapi dalam Islam tidak ada seperti itu. Artinya apa teman-teman? Dalam Islam itu memuliakan sekali akhlak gitu ya, memuliakan sekali apa namanya, jiwa itu sangat dimuliakan sekali. Tidak ada kejadian seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita melihat sejarahnya, mungkin kalau ada yang udah nonton film Gladiator gitu ya, bagaimana orang dulu mungkin budak ataupun mungkin tawanan perang itu ditaruh di sebuah panggung, terus kemudian ditaruh harimau atau mungkin diadu dengan yang lain gitu ya, dan kemudian yang nonton itu banyak gitu ya, seperti orang nonton di bioskop gitu ya. Jadi orang duduk secara bertingkat-tingkat, dan kemudian pandangan mata mengarah kepada panggung tersebut gitu ya. Dan tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan gitu ya. Dan kemudian yang terjadi peristiwa yang mengerikan, bagaimana apa namanya, binatang buas itu mengoyak dari orang yang ada di panggung tersebut, dan akhirnya darah kemana-mana gitu. Nah, apakah ini sebuah kebudayaan gitu ya? Ini tentu tidak seperti itu gitu. Dan apa namanya, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam juga kalau misalkan saat ini kita kebingungan bagaimana pola ekonomi, apakah liberalis, apakah yang kapitalis gitu, ataupun sosialis yang kiri gitu ya. Dalam Islam juga sudah mengajarkan pola ekonomi gitu. Bagaimana Rasulullah sendiri mengajarkan, ketika Rasulullah sebelum diangkat Rasul pun, bagaimana sih cara berdagang yang jujur gitu ya. Makanya nanti kita saat ini ada mengenal istilah mudharabah, musyarakah, terus murabahah, seperti itu. Itu adalah turunan dari cara-cara Rasul ketika beliau berdagang gitu. Apa ini masuk murabahah? Jual beli ketika seorang itu apa namanya, bertransaksi, harus jelas ada barangnya, ada akadnya, ada penjual dan ada pembeli, dan ada rukunnya seperti itu. Sehingga tidak akan ada yang namanya penipuan di situ. Makanya dalam Islam itu transaksi tidak boleh yang namanya transaksi yang bersifat maisir, berjudi, atau goror yang tidak jelas, ataupun yang bersifat riba, yang sifatnya diharamkan oleh Islam itu sendiri. Nah, artinya apa? Sehingga transaksi yang terjadi itu transaksi yang antara diminkum, saling ridho di antara pihak penjual maupun pihak pembeli. Lalu apa teman-teman? Ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu betul-betul menghargai yang namanya akal pikiran, yang menghargai yang namanya keadilan seperti itu, dan bahkan ekonomi tadi diatur. Juga ketika ada yang namanya prinsip mudharabah, apa namanya, saling mengusahakan bersama dengan modal di salah satu pihak, diatur tuh dalam Islam. Ada namanya musyarakah, bagaimana kita berfungsi ketika kita ingin membuat suatu usaha, ternyata modal kita nggak cukup, kita berkongsi dengan pihak lain, dan kemudian saling patungan modal, dan kemudian akhirnya bisa berusaha seperti itu. Nah,
Artinya apa teman-teman? Dalam Islam sangat menghargai sekali bagaimana apa namanya sesuatu itu dilakukan dengan fairness, dengan penuh keadilan. Apakah cuma itu? Tidak teman-teman. Bahkan dalam sisi politik, dalam sisi hukum, terus di seluruh sisi itu kita diajarkan bagaimana dengan waktu singkat yang dialami oleh Rasulullah itu mampu mengajarkan Islam itu dengan sangat baik sekali. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah bagian dari ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama adalah Robbaniyah, yang kedua adalah Sumulia atau universal. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa namanya? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, kalau kita sudah ada, makanya apa namanya, ketika Islam itu berjaya gitu ya, bagaimana perpustakaan itu hidup, bagaimana ulama-ulama itu banyak sekali gitu ya, dan bahkan tidak hanya dari sisi ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu apa namanya, ilmu falak, ilmu dan berbagai ilmu itu berkembang seperti itu. Karena diantaranya Islam juga sangat menghargai tentang ilmu pengetahuan. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman, karakter dari Islam itu adalah seimbang atau tawazun. Nah, ini mungkin kita suka dengar tentang tawazun. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah dalam Islam itu tidak berat sebelah gitu ya. Ketika kita diperintahkan untuk beragama dengan baik, tapi kita juga diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Jadi tidak timpang sebelah. Gitu. Kalau misalnya kita berat sebelah, hanya memikirkan apa namanya hari akhir saja, apa yang terjadi gitu ya? Maka akan berantakan, sistem ekonomi kita tidak berjalan, sistem hukum tidak berjalan, karena semuanya orang apa namanya beribadah aja tanpa memikirkan itu, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Atau sebaliknya, hanya mengejar usaha saja tapi nggak mau beribadah, nah itu juga ini tidak boleh dalam Islam. Oleh karena itu kita pun juga sama teman-teman, ketika kita belajar agama kita juga harus belajar ilmu-ilmu yang ilmu keduniaan tentu saja, yang sifatnya keprofesionalan gitu ya, mungkin ilmu manajemen, ilmu ekonomi dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita akhirnya menjadi bodoh gitu ya. Bagaimana dalam Islam pun juga dalam hadis itu setan itu takut kepada orang yang ahli ilmu gitu ya, dibandingkan orang yang hanya ibadah saja tapi tidak memiliki ilmu. Dan betapa banyak ayat-ayat Al-Quran kita diperintahkan yaitu ya ulil albab, seperti dalam surat Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu, berakal, disebut ulil albab. Siapakah orang-orang yang berilmu itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam berbagai kondisi, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, terus sambil memikirkan kebesaran Allah. Seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi ternyata menjadi seorang yang berilmu itu juga harus imbang gitu ya. Dicontohkan dalam ayat ini bahwa seorang ulil albab itu tidak cerdas, dia melihat fenomena, mengkaitkan fenomena kebesaran alam itu dengan fenomena kebesaran Allah. Dan kemudian akhirnya dia tunduk bahwa apa yang diciptakan ini adalah kuasa Allah. Kemudian memuji Allah, Maha suci engkau ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari api neraka. Jadi artinya adalah menjadi seorang yang paripurna, yang the best itu tidak boleh hanya miring sebelah untuk agama saja, tapi juga tidak boleh miring sebelah hanya dunia saja, tapi harus kedua-duanya.
artinya sebagai tawazun, seimbang. Lalu apalagi teman-teman, yang selanjutnya ciri Islam itu adalah insaniyah. Insaniyah itu sebagaimana Rasulullah itu ketika Islam itu diajarkan, itu yang membawa risalah itu Rasul kok, Rasul Muhammad gitu. Tapi apakah dia malaikat? Tidak gitu. Dia manusia biasa gitu. Mungkin dia pernah hilaf gitu ya, dan akhirnya Allah tegur ketika beliau bermuka masam ya, maka ada surat Abasa dan itu juga dialami oleh nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain juga sama, bahkan ada nabi, mungkin antum sudah baca ya, Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang diutus ke sebuah negeri di daerah Madian. Kemudian karena penduduknya, umatnya itu susah diajarin, akhirnya dia terus berusaha sampai akhirnya di satu titik dia mentok dan kemudian dia mengejar dari negeri itu, dan akhirnya Allah takdirkan beliau itu beruzlah di dalam perut ikan, dan akhirnya ikannya itu juga ikan yang dalam perairan dalam gitu ya, yang disebutkan dia itu dalam 3 kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Tapi kemudian akhirnya bertobat, bertobat kepada Allah. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Teman-teman sekalian, mungkin kita nanti suatu saat mengalami kejenuhan, teman-teman. Apakah itu karena tugas yang banyak, ataupun itu mungkin beban ujian, permasalahan, ataupun mungkin cobaan ekonomi dan lain-lain. Tapi yakin teman-teman bahwa sesungguhnya kita kembali lagi bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kepada Allah, kembali kepada Allah, balik lagi gitu. Mungkin kita suatu saat kita akan jenuh gitu ya, mungkin suatu saat kita akan gundah gitu ya, tapi yakinlah bahwa kita itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu sangat senang apabila kita kembali kepadanya. Jadi kalau misalkan suatu saat kita ada musibah kembali, sebagaimana kembalinya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, ini kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku sudah termasuk golongan hamba yang zalim. Bukankah doa itu hampir mirip dengan doanya Nabi Adam ketika Nabi Adam itu dihukum oleh Allah dan diturunkan ke bumi? Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Ya Allah, Zolam Robbana, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya saya zolim ya Allah terhadap jiwa saya ini. Wa ilam takfir lana ya Allah, apabila Engkau tidak ampuni ya Allah, alhamdulillah, termasuk saya termasuk golongan hamba yang rugi. Jadi ternyata kemaksiatan itu diantaranya karena kezoliman kita. Sebagaimana tadi doanya antara Nabi Yunus dan Nabi Adam itu hampir mirip. Terus kemudian beliau memohon ampun kepada Allah dan akhirnya Allah ampun. Seperti itu. Itu adalah sehingga dalam Islam pun juga ajarannya pun juga tidak apa ya, sesuai fitrah lah, tidak aneh-aneh gitu ya. Contohnya sesuai fitrah apa gitu? Dalam Islam kita diperintahkan untuk beribadah, tapi kita diperintahkan untuk menikah, seperti itu. Padahal mungkin ada ajaran yang memang ketika untuk mencapai tingkat kesucian tertentu kita tidak boleh menikah gitu. Artinya apa? Artinya ada hasad yang harus dihilangkan, seperti itu. Dan itu tidak ada dalam Islam, gitu ya. Bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan fitrah itu, fitrah biologis, berarti harus ada penyaluran, dan penyaluran sebagai penyaluran adalah menikah. Jadi Islam itu betul-betul sesuai dengan fitrah. Terus kemudian Islam juga ketika berpuasa pun ada berpuasa. Berpuasa memang sudah diakui ya, bahkan oleh mungkin biksu-biksu gitu ya. Sarana untuk membersihkan diri, sarana untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta dan lain-lain. Tapi juga kita dalam Islam tidak boleh ketika kita berpuasa itu berlebihan. Harus ada jeda waktu, jenak waktu kita itu buka gitu. Harus ada kita memenuhi hak-hak tubuh. Jadi
Di situ keseimbangannya. Kita diperintahkan berpuasa, tapi kita diperintahkan untuk berbuka dan bersahur, sehingga hak tubuh kita itu tidak hilang gitu. Dan ketika kita mengabaikan hak-hak itu, maka kita juga masuk kepada bagian dari orang yang zalim. Lalu yang selanjutnya apa? Al-adalah, gitu, keadilan. Teman-teman sekalian, sesungguhnya Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Gitu ya. Keadilan ini bagaimana, Kak? Ketika seseorang itu berbuat salah, maka dia harus diberikan punishment. Gitu ya. Ketika dia itu berbuat baik, maka harus diberikan reward. Gitu. Makanya kalau ada istilah carrot and stick, reward and punishment, itu sudah ada dalam Islam, nggak usah ngelihat dari istilah psikologi gitu, udah ada gitu ya. Makanya dalam Islam itu kalau surat Al-Zalzalah apa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sesungguhnya balasan itu nyata, balasan itu jelas, dan balasan itu tidak hanya untuk perbuatan yang besar, tapi bahkan untuk sangat kecil pun juga Allah balas. Sehingga dalam Islam itu kita harus menempatkan sesuatu dengan adil. Bagaimana Islam itu melarang kita untuk mencuri. Ketika kita punya kekuasaan, kita dilarang untuk otoriter, berlebih-lebihan seperti itu. Kenapa? Karena Islam tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Terus kemudian teman-teman sekalian, itu merupakan bagian dari karakteristik dalam Islam yang saya tadi sempurna, adil, kemudian insaniah ataupun sesuai dengan fitrah manusia, dan kemudian juga robaniyah, bahwa Islam itu memang agama yang memang diturunkan oleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, pencipta kita, dan sebaik-baiknya aturan dalam Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita ketika apa sih maksudnya, Kak, ketika membahas materi ini? Maksudnya adalah ketika kita membahas materi ini adalah supaya kita memahami bahwa Islam itu tidak hanya sebatas ritual, tapi Islam meliputi. Bukankah para sahabat gitu ya, bahkan para penakluk yang sangat hebat seperti Muhammad Al-Fatih, terus kemudian banyak seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, terus kemudian Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain, itu bahkan tokoh-tokoh yang tidak hanya hebat secara keilmuan agama, tapi juga adalah orang-orang yang hebat, baik itu secara negosiasi, baik itu secara militer, fisik yang sempurna, terus kemudian juga kecerdasan yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, jangan membatasi diri kita dengan keilmuan yang kita miliki, karena sesungguhnya diri kita itu mampu untuk bergerak lebih. Jadi jangan kita oh saya nggak bisa, Kak, karena ini, Kak, gitu ya. Sama juga ini buat kakak ya, sebenarnya ini kadang-kadang nih tausiah buat diri kakak. Nah teman-teman sekalian, yang terakhir untuk materi kali ini adalah hadis Arba'in nomor 19. Teman-teman nanti bisa cari terkait dengan hadis Arba'in nomor 19 terkait dengan pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh Abdul Abbas, Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ini adalah masih saudara dari Rasulullah, anak dari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kemudian teman-teman sekalian, Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat yang dididik Rasulullah langsung ketika dia masih sangat belia gitu ya. Dititipkan oleh ayahnya kepada Rasulullah untuk belajar gitu ya. Dan dari belajar yang dia hanya sebentar saja bersama Rasulullah, dengan waktu yang singkat itu mampu menjadikan beliau ini adalah salah seorang sahabat periwayat hadis yang terbanyak. Ada sekitar 7 periwayat hadis yang terbanyak, termasuk Aisyah dan beliau. Dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abbas ini adalah hadis ke-19. Teman-teman sekalian nanti bisa silakan buka hadis Arba'in nomor 19. Kakak baca artinya ya. Dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah di belakang Nabi pada suatu hari lalu berkata, hai anak muda,
sesungguhnya mengajarimu satu kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapan. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya, seandainya umat manusia bersatu semuanya nih untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpa bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditulis atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya adalah hasan sahih. Teman-teman sekalian, maksudnya apa? Dalam hadis ini kita diperintahkan di sini hadisnya adalah jagalah Allah. Jagalah Allah di sini adalah kita memenuhi hak-hak Allah, kewajiban kita sebagai seorang manusia, seorang hamba kepada Khaliknya, pada penciptanya. Niscaya ketika kita memenuhi tadi ya hak-hak Allah ya, menjaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah, ketika kita mintanya kepada Allah, minta pertolongan. Kenapa? Akan sangat dekat sekali. Jadi kita yang menghijab kita dosa. Jadi kita tuh dengan Allah yang membatasi itu adalah dosa kita. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah itu Allah sangat senang sekali. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat tentang seorang musafir. Anda pernah sering berulang-ulang ya. Musafir yang dalam perjalanan jarak jauh gitu ya, terus berada di padang pasir yang luas, terus kemudian dalam perjalanan itu dia nggak ketemu orang, kemudian dia mengendari seekor unta, kemudian unta itu di dalam unta itu membawa perbekalan makanan, minuman dan lain-lain. Suatu saat unta itu terlepas, hilang. Sangat sedih sekali si musafir itu, bingungan gitu ya, karena pada saat itu tidak memiliki teknologi GPS gitu ya, nggak ada Indomaret, nggak ada apa ya, nggak ada Uber, nggak ada Gojek gitu ya, nggak ada angkot gitu ya, sehingga kebingungan gimana gitu ya. Akhirnya dia mencari-cari kemana-mana gitu, akhirnya putus asa karena binatang tunggangannya sudah pergi dengan membawa perbekalan si musafir itu. Dan suatu saat ternyata ditakdirkan untanya kembali dan dia melihat unta itu dan kemudian sangat berbahagia sekali. Untanya kembali dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan dan dengan perbekalan cukup. Nah, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah pun juga begitu. Ketika melihat seorang hambanya bertaubat dan kembali kepadanya, maka Allah memiliki kebahagiaan yang lebih. Ya, mungkin kita tidak bisa menyamakan ya sebagai makhluk ya, cuman kurang lebih dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa ketika kita coba mendekat kepada Allah itu, Allah akan lebih kuat mendekat kepada kita. Teman-teman sekalian, nyambung dengan hadis yang ke-19, bahwa ketika kita menjaga Allah itu, maka Allah itu juga akan menjaga kita. Dan kalaupun mungkin suatu saat kita merasa berat beban kita gitu ya, ingat juga hadis ini tadi, kalau misalkan sebumi ini seluruhnya ini mencoba untuk mencelakakan kita, mencoba untuk menjatuhkan kita, mencoba membunuh kita, memberikan mudarat bahaya kepada kita, niscaya tidak akan berhasil sepanjang memang belum ditakdirkan atas kita. Sepanjang Allah belum merelakan, tidak akan berhasil. Begitu juga sama ketika semuanya itu hendak memberi manfaat kepada kita juga, ketika itu belum ditakdirkan, belum akan berhasil. Artinya apa, teman-teman? Tetap optimis dengan apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat. Jangan kita nyerah gitu ya dengan kondisi kita, dengan permasalahan kita gitu ya. Nah, sesungguhnya yakinlah dalam surat Al-Insyirah ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dengan menggunakan kata ma'a yang artinya bersama. Kenapa bukan sesudah? Artinya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kalaupun suatu saat kita akan mengalami, yakinlah bersama dengan kesulitan ini pun akan ada kemudahan.
Lalu lanjut lagi tadi masih dalam hadis ke-19, hadis Arba'in, cuman riwayatnya yang lain. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapan. Kenalilah Allah saat lapang, maka dia akan mengenalimu saat susah. Ketahuilah yang meleset bagimu tidak akan menimpa. Apa yang menimpamu tidak akan meleset. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesempitan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Teman-teman sekalian, jadi hendaklah kita mengingat Allah itu tidak hanya dalam kondisi kita sedang susah. Kalaupun kita sedang susah itu bagus mengingat Allah. Cuman alangkah lebih baiknya ketika kita seperti sekarang ini sedang sehat, sedang ini. Kenapa? Karena ketika kita di sini dia jelaskan bahwa kenali Allah itu saat lapar, maka dia akan mengenali. Kayak kita kalau kita itu mencoba baik sama teman ketika kita lagi nggak punya duit, dia pengen minjem, pengen numpang atau mungkin kesannya akan berbeda hanya ketika kita sedang dalam kondisi baik, kita bisa berbuat baik, tentu responnya akan lebih dikenalkan lebih dalam. Nah, terus kemudian ketahuilah apa yang meleset bagi tidak akan menimpamu dan yang menimpamu tidak akan meleset. Jadi maksudnya adalah apa yang sudah ditakdirkan tidak meleset, teman-teman. Ketika mungkin kita merasa susah gitu ya, ya mungkin itu adalah bagian dari tarifnya Allah. Kita senantiasa berbaik sangka bahwa Allah itu mengawasi kita, memperhatikan kita, menginginkan kebaikan untuk diri kita. Ujian yang ada itu adalah bagian dari meningkatkan kualitas skill kita, kualitas amal soleh kita, sehingga akan digantikan oleh Allah dengan pahala yang baik. Lalu kemudian apalagi? Sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Sesungguhnya kelapangan itu bersama dengan sesungguhnya bersama kesabaran. Karena ta'inu bis-sabri was shalah. Jadi karena pertolongan kita itu dengan sabar dan salat. Itu bahkan dalam surat Al-Mu'minun yang sudah kita waktu kita hafal, makan bahwa di antara orang beriman itu diawali dengan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terus ditutup dengan orang yang menjaga sholatnya. Artinya sholat itu merupakan tempat yang sangat tinggi sekali. Dan bahkan sholat sendiri dijelaskan dalam sebuah hadis itu, man taraka sholat faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat itu adalah kafir. Jadi pembedanya itu seorang kafir dengan mukmin itu adalah sholat. Teman-teman sekalian, mungkin sholat di sini tidak hanya yang kita rutinkan saja, tapi tambahkan sholat yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan memperkuat kita. Bagaimana Kak supaya bisa benar? Pertama, luruskan niatnya dulu. Kemudian kita berusaha untuk istiqomah. Sedikit-sedikit, maka itu tidak apa-apa. Sebagaimana hadis Rasul dalam diriwayatkan Aisyah, amal perbuatan habul amali adwamuha wa iqbal amal. Dan kita Allah itu perbuatan dilakukan secara istiqomah, walaupun itu tidak banyak. Istiqomah kita dalam sholat kita, istiqomah kita dalam tilawah kita, istiqomah kita dalam ke masjid kita, walaupun itu mungkin tidak bisa banyak dibandingkan orang-orang yang bisa menghafal Quran, mungkin berilmu syariah banyak, tapi ketika kita istiqomah itu menjadi amal perbuatan. Cek lagi amal perbuatan rutin kita yang saat ini bisa kita banggakan apa, yang sudah bisa kita rutinkan apa. Apakah sholat kita, duha kita sudah istiqomah dari hari ke hari? Apakah sholat haji istiqomah dari waktu ke waktu? Ataupun amal soleh kita apalagi yang bisa kita banggakan? Kalau belum ada, mumpung masih ada waktu, cari, kejar, kumpulkan. Terus kemudian selanjutnya adalah kita memohon kepada Allah supaya dijaga, sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami
yang membolak-balikan hati kokoh, karena hati kami ya Allah kokoh di jalanmu ya Allah. Jadi ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita, kita bertawakal kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya hati kita bisa dijaga sehingga tidak menyimpang, sehingga kita tidak keluar jalur, dan kemudian